Kembali dalam market opening pemirsa, kita akan membahas apakah bulan September adalah September yang ceria atau justru secara historis kan biasanya pasar saham mengalami koreksi. Kita akan bahas pemirsa pada pagi hari ini bersama dengan Ibu Sabrina Raisa melalui Zoom selaku Head of Online Trading Ciptadana Sekuritas. Selamat pagi Ibu Raisa. Ya, selamat Mbak Priska. Iya, terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung di IDX Channel, Ibu Raisa. Gimana menanggapi penurunan yang terjadi pada Bursa Wall Street setelah rally beruntun berkali-kali, baik itu Nasdaq maupun juga S&P, kemarin mengalami koreksi Wall Street hampir 5%. Tanggapan Anda seperti apa? Apakah benar bahwa bulan September itu biasanya secara historis memang tidak baik untuk pasar saham? Iya, mungkin kalau misalnya kita lihat untuk pergerakan dari bursa global, betul sekali bahwa kemarin perdagangan dari Wall Street ditutup mengalami pelemahan dan ini lebih dikontribusikan dari beberapa saham big tech seperti Amazon, Apple, Facebook, dan juga Microsoft. Sementara untuk beberapa saham lainnya kita pantau sebetulnya tidak sedalam pelemahan dari saham-saham berbasis teknologi. Dan kalau kita lihat juga secara historical, September di mana orang banyak memperkirakan bahwa kondisi indeks biasanya berada mengalami pelemahan ataupun justru ditutup mengalami koreksi. Tapi sebetulnya di tahun 2020 saya lihat nampaknya agak sedikit berbeda karena kalau kita lihat secara historical kembali, mungkin di Januari banyak orang yang bilang bahwa adanya Januari effect, tapi ternyata di bulan Januari di tahun 2020 nampaknya Januari efek tidak terlalu begitu berdampak di bursa ya, termasuk IHSG kita. Dan juga kalau kita lihat lagi di bulan Mei seperti sell in May and go away, tapi ternyata di bulan Mei nampaknya juga tidak seburuk yang diperkirakan. Jadi mungkin untuk tahun 2020 ini sedikit berbeda karena kembali lagi yang kita hadapi ini kan juga sesuatu yang tidak terlihat, yakni pandemi. Jadi mungkin memang banyak ketidakpastian dan memang di bulan September ini kita masih lihat banyak hal-hal yang memang masih perlu kita cermati juga, termasuk khususnya data-data ekonomi yang mungkin akan mempengaruhi pergerakan indeks. Termasuk di Indonesia sendiri, mungkin di pekan depan, investor akan mencermati adanya data mengenai retail sales di bulan Juli, tepatnya di Rabu pekan depan, dan juga di Selasa pekan depan ada juga data mengenai Consumer Confidence Index. Dan tentunya ini juga akan mempengaruhi pergerakan saham-saham berbasis consumer. Dan untuk tanggapan saya sendiri untuk bursa Wall Street yang di mana kemarin mengalami penutupan cukup signifikan, nampaknya untuk kondisi IHSG hari ini juga ada potensi IHSG akan mengalami koreksi karena kita lihat juga di bursa Asia seperti salah satunya Nikkei, hari ini juga Nikkei dibuka mengalami pelemahan dan tidak hanya dari pergerakan bursa Wall Street, mungkin bisa dicermati juga kondisi dari komoditi, di mana untuk komoditi juga kemarin ditutup mengalami pelemahan diantaranya seperti nikel yang melemah sekitar 4,01%, timah melemah 1,09%, gold melemah 0,54%, dan oil juga melemah sekitar 0,84%. Tapi untuk CPO, justru CPO mengalami penguatan di tengah kondisi komoditi yang mayoritas mengalami pelemahan, sekitar 2,92%. Apakah itu artinya pada hari ini Anda lebih merekomendasikan untuk emiten-emiten berbasis CPO atau seperti apa Ibu Raisa? Iya, nampaknya kalau kita lihat secara data, di mana untuk CPO sendiri yang memang ternyata berbeda ya dengan komoditi lainnya, karena kita lihat untuk harga CPO sendiri ini merangkak mengalami kenaikan di bulan September, karena dilihat bahwa demand dari China dan juga India mengalami kenaikan. Dan di sisi lain untuk average selling price dari harga CPO ini juga terpantau mengalami adanya perbaikan dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Oke. Nah, pembukaan perdagangan pada pagi hari ini kan sudah 2 hari berturut-turut mengalami koreksi untuk IHSG dan bursa dari global juga melemah. Kira-kira seperti apa pembukaannya? Apakah kita juga akan kembali mengalami pelemahan, Ibu Raisa? Iya, kalau hari ini saya lihat untuk pembukaan di pagi hari IHSG cenderung mengalami pelemahan, di mana kemarin IHSG sudah melemah sekitar 0,59%, berada di level 5.280. Hari ini kita prediksikan IHSG kemungkinan akan menguji support di level 5.175 dan juga resisten di kisaran level 5.300. Baik. Apa saja saham-saham rekomendasi Anda, Ibu Sabrina?
Ya, untuk saham-saham rekomendasi mungkin bisa dicermati juga. Salah satunya tadi mungkin ada saya mention juga terkait dengan sektor komoditi yakni CPO. Ini ada satu saham yakni SIMP, Salim Informasi Pratama. Kalau kita lihat dari sisi teknikal sudah bertahan di atas MA20 dan berpotensi kemungkinan akan melanjutkan resisten pertama dari SIMP sendiri. Dan kita lihat untuk dengan kenaikan harga CPO, kemungkinan akan mensupport saham-saham yang bergerak di bidang CPO. Mungkin tidak hanya SIMP, ada juga LSIP, ada juga DSNG. Tapi kalau dari saya sendiri melihat SIMP sendiri baik secara chart dan juga secara fundamental ini cukup menarik. Oke, kita tahan dulu untuk saham-saham rekomendasi dari Ibu Raisa ya. Kami punya informasi emiten update, di mana pemirsa saham tiga pilar Aisyah ini melesat 34% diborong investor asing di tengah pelemahan IHSG kemarin. Selain Aisyah ada Lipo Mall yang akan mengakuisisi Lipo Mall Puri milik LPKR senilai 400 juta dolar. Dan selanjutnya pemirsa emiten update-nya adalah Telkom tutup online marketplace belanja.com dan akan fokus pada bisnis e-commerce di segmen korporasi dan UMKM. Dan juga pemirsa ada informasi grafis mengenai Garuda Food atau GoOod telah serap 80% capex tahun 2020. Dan pemirsa kami akan fokus di tengah pelemahan indeks saham PT 3 Pilar Sejahtera Food TBK ini mencuat 3 hari setelah suspensi dibuka dan sahamnya menguat pemirsa hampir 30 lebih bahkan dari 34% pada penutupan perdagangan kemarin. Berdasarkan data RTI, indeks harga saham gabungan terkoreksi 31,16 poin atau 0,59% ke level 5.280 pada akhir perdagangan Kamis kemarin. Sektor saham infrastruktur dan sektor saham keuangan menjadi penekan utama. PT 3 Pilar Sejahtera Food TBK atau AISA menjadi top gainers setelah disuspensi lebih dari 2 tahun, tepatnya sejak 5 Juli 2018 lalu. Bursa Efek Indonesia pada awal pekan kembali membuka perdagangan efek AISA. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, dan pemirsa langsung saja kita akan lihat grafis fundamental dari PT 3 Pilar Sejahtera. Kinerja Kamis 3 September 2020 ini menguat 34% ke posisi 184. Kemudian net buy asing di pasar reguler mencapai 819 juta rupiah. Net profil di semester 1 2020 sekitar 2,7 miliar rupiah. Kemudian DER-nya minus 263,8% dan PER-nya 92 kali, kemudian market cap-nya 880,9 miliar rupiah. Ibu Raisa, Ya, terkait dengan emiten update hari ini ada sekitar 4 begitu ya, tapi kita agak fokus sedikit ke Aisyah setelah disuspend 2 tahun lebih ya, sejak 2018 hari ketiga setelah boleh diperdagangkan kembali oleh Bursa Efek Indonesia, dia melonjak ke penutupan kemarin 34%. Menurut Anda analisisnya seperti apa? Iya, untuk memang kita ketahui bahwa banyak sekali investor retail yang kemarin memborong saham AISA ya, bahkan di mana untuk pertama kali dibuka, memang awal pembukaan AISA justru mengalami auto reject bawah, namun di hari esoknya AISA mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Betul. Dan memang kalau kita perhatikan sejak 2 tahun AISA sudah disuspend, sebetulnya ini lebih ke euforia bahwa AISA sendiri memang kalau kita lihat secara sektornya, AISA bergerak di bidang consumer. Memang kalau kita secara lihat, sektor consumer ini merupakan sektor yang sangat defensif. Artinya saham yang memang di tengah kondisi pandemi kali ini juga tidak begitu banyak terkena dampak yang cukup signifikan kalau kita compare dengan sektor lain. Tapi kalau kita lihat kembali lagi dari sisi fundamental, AISA sendiri memang cukup berat karena kita lihat dari sisi debt to equity ratio juga masih minus. Dan kita juga masih menunggu ya bahwa nanti kinerja di first half 2020 dan juga di second half 2020 kira-kira AISA sendiri seperti apa? Apakah akan kembali back to normal dengan fundamental yang sebelumnya kita tahu juga AISA sempat memiliki kinerja yang sangat baik di tahun-tahun di mana sebelum AISA disuspend. Dan ini akan menjadi concern juga oleh investor.
Ibu Raisa, kalau memang penguatan yang terjadi kemarin Anda katakan lebih ke euforia dan kita harus lihat lagi begitu ya ke depannya seperti apa dari Aisyah setelah disuspend 2 tahun, kinerja fundamentalnya gimana begitu. Kalau saya lihat tadi DER-nya ini minus 263, ini mencerminkan apa? Iya, kalau untuk dari sisi DER, kita lihat ini lebih mencerminkan kondisi hutang. Jadi hutang to equity dari AISA sendiri ini masih relatif cukup tinggi. Sehingga ini kalau kita lihat untuk investor jangka panjang, ini sangat sekali concern dengan rasio tersebut. Karena kita menilai bahwa sejauh mana perusahaan bisa mengcover hutang yang mereka miliki gitu. Dan kita harapkan bahwa suatu perusahaan itu juga bisa memanage risiko dan lain sebagainya, khususnya hutang mereka juga bisa termanage dengan baik gitu. Apalagi kita ketahui bahwa kondisi pandemi kali ini juga kan banyak sekali memiliki impact ke semua sektor ya, termasuk consumer, walaupun tidak begitu signifikan. Dan Aisyah sendiri dengan kondisi dari rasionya yang DER-nya cukup tinggi, ini bisa menjadi perhatian juga, masih perlu diperhatikan oleh investor, khususnya jangka panjang. Oke, jadi kalau memang kenaikannya kemarin sudah 34%, ada peluang hari ini profit taking? Ya, kalau saya lihat ini ada peluang investor nampaknya akan ada potensi profit taking, diikuti juga dengan IHSG yang kemungkinan juga hari ini akan melemah. Oke. Ini juga bisa hati-hati juga untuk para investor. Bagi investor jangka menengah panjang, layak tidak untuk mungkin cicil Aisyah ketika mengalami koreksi atau tunggu dulu? Kalau dari saya pribadi, saya personal, nampaknya lebih baik untuk di wait and see dulu ya. Kita lihat Oke. kinerja fundamentalnya dulu untuk ke Baik. depan. Kalau bukan Aisyah, Anda tadi lebih merekomendasikan saham-saham berbasis CPO. Boleh disampaikan lagi Ibu Raisa apa saja? Ya, mungkin untuk dari industri lainnya, selain dari CPO, saya juga melihat bahwa sektor berbasis consumer ini masih sangat menarik ya untuk diperhatikan. Salah satunya adalah Indofood, CBP Sukses Makmur. Karena kita lihat juga secara kontribusi dari revenue dari ICBP sendiri, kita ketahui masyarakat Indonesia masih sangat mengkonsumsi contohnya let's say seperti Indomie. Dari kondisi pandemi aja nampaknya penjualan dari Indomie nampaknya tetap aja stabil. Dan di sisi lain juga kita lihat untuk ICBP sendiri secara kinerja di first half 2020 dari sisi bottom line dan juga top line ini relatif masih bisa terjaga dengan baik. Baik. Dan saya lihat ini ICBP sendiri menarik untuk dikoleksi jangka panjang. Baik, Ibu Raisa, nanti akan kita bahas lebih jauh detail dari saham-saham yang Anda rekomendasikan, buy-nya di level berapa dan bisa sell-nya di level berapa begitu ya. Dan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini yang Anda katakan tadi ada kemungkinan koreksi terlebih dahulu, masih melanjutkan pelemahan yang berlangsung kemarin. Tapi kita jeda terlebih dahulu, Ibu Raisa. Oke. Ya, pemirsa jangan beranjak dari market opening karena kami akan segera kembali sesaat lagi.